Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari adalah waktu paling jujur bagi hati manusia. Siang hari kita bisa tersenyum, siang hari kita bisa sibuk, siang hari kita bisa terlihat kuat. Tetapi malam hari, saat sunyi datang, pikiran mulai berbicara. Dan Mazmur 62 ayat 8 memberi kita satu undangan indah. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Sahabat terkasih, mari kita membaca Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Daud tidak berkata, percayalah ketika semuanya baik. Ia berkata, percayalah setiap waktu. Setiap waktu berarti saat doa dijawab, saat doa belum dijawab, saat dipuji, saat difitnah, saat kuat, saat lelah. Iman yang hanya aktif saat keadaan baik bukan iman sejati. Iman sejati bertahan dalam musim apapun. Malam ini mungkin ada yang lelah, mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang merasa sendirian. Firman Tuhan berkata, percayalah kepadanya setiap waktu. Sahabat terkasih, kata curahkan memberi gambaran menuangkan air dari bejana sampai kosong. Artinya, jangan simpan separuh. Jangan edit emosimu. Jangan pura-pura kuat. Tuhan tidak meminta doa yang indah. Ia mengundang hati yang jujur. Seringkali kita lebih nyaman bercerita ke manusia daripada kepada Tuhan. Padahal manusia bisa salah paham. Tuhan tidak pernah. Sahabat terkasih, ada seorang pria muda pernah menulis pesan panjang di ponselnya. Ia marah, ia kecewa pada sahabatnya, ia merasa dikhianati. Ia menulis semua emosinya, kata demi kata keluar tanpa filter. Ia hampir menekan tombol kirim, tetapi ia berhenti. Ia menyadari jika pesan itu terkirim, hubungan mereka mungkin rusak. Akhirnya, ia melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak menghapus pesan itu. Ia membacanya kembali, lalu ia membuka aplikasi Alkitabnya. Ia berlutut dan berdoa. Tuhan, ini isi hatiku. Aku marah, aku terluka, aku kecewa. Aku tidak mengerti. Aku curahkan semuanya kepadamu. Beberapa hari kemudian, ia bisa berbicara dengan sahabatnya dengan hati lebih tenang. Ia berkata, aku belajar sesuatu malam itu. Aku hampir mencurahkan hatiku kepada manusia dengan cara yang salah. Tapi Tuhan mengajarkanku mencurahkan hatiku kepadanya lebih dulu. Itulah Mazmur 62 ayat 8. Curahkan dulu kepada Tuhan sebelum mencurahkan kepada dunia. Sahabat terkasih, Daud menutup ayat ini dengan pernyataan kuat. Allah ialah tempat perlindungan kita. Perlindungan berarti tempat aman, tempat bernaung, tempat pulang. Dunia bisa menjadi medan perang. Rumah bisa menjadi tempat tekanan. Relasi bisa menjadi sumber luka. Tetapi Tuhan tetap tempat perlindungan. Dan yang indah, Daud tidak berkata tempat perlindunganku. Tetapi ia berkata tempat perlindungan kita. Artinya ini undangan kolektif. Semua orang boleh datang.
Sahabat terkasih, seringkali kita takut terlihat lemah, kita takut dihakimi, kita takut ditolak. Tapi Tuhan tidak menolak hati yang hancur. Mazmur 62 tidak mengatakan Tuhan mencari orang yang kuat. Ia mencari orang yang percaya, dan kepercayaan dimulai dengan kejujuran. Sahabat terkasih, sebelum tidur ada dua pilihan. Membawa beban ke dalam mimpi atau menyerahkan beban sebelum memejamkan mata. Mazmur 62 ayat 8 mengajarkan pola rohani malam hari. Yang pertama, percaya. Yang kedua, curahkan. Yang ketiga, berlindung. Jika dilakukan dengan sungguh, hati menjadi ringan. Sahabat terkasih, Mazmur 62 ayat 8 bukan hanya ayat hafalan. Ini gaya hidup. Percaya setiap waktu, curahkan tanpa takut, berlindung tanpa ragu. Jika hari ini melelahkan, jangan simpan lukanya sendirian. Dan ketika hati sudah dicurahkan, jiwa menemukan damai. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang apa adanya. Kami membawa luka, kecewa, marah, takut, dan kelelahan. Kami tidak ingin memendamnya lagi. Kami memilih percaya kepadamu setiap waktu. Kami mencurahkan isi hati kami kepadamu. Engkaulah tempat perlindungan kami. Jaga tidur kami malam ini. Pulihkan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya malam ini hati kita menjadi lebih ringan karena sudah dicurahkan kepada Tuhan. Beristirahatlah dalam perlindungannya dan biarlah damainya memenuhi jiwa kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.